Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen tinggi untuk menjalankan amanat Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Kemudian kita salah satu bentuk komitmen adalah ditetapkannya Perda Kota Pekanbaru nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perpustakaan. Nah, kemudian seperti kita ketahui Mas Tri ya, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa masyarakat itu adalah tujuan utama kita ya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas disebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan negara. Nah, pemerintah Kota Pekanbaru melalui visinya mewujudkan Pekanbaru Smart City Madani, yang salah satu pilarnya adalah smart people, masyarakat yang cerdas, tentunya membutuhkan salah satu wadah untuk bagaimana masyarakat kita bisa menemukan berbagai informasi di tempat tersebut. Nah, perpustakaan Tenas Effendi sedang giat-giatnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan gemar membaca masyarakat. Ya, perpustakaan digital, pojok baca digital ini adalah salah satu bentuk layanan perpustakaan yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendekatkan perpustakaan ataupun buku-buku ke tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan moto kita, Smart, siap melayani Anda dengan ramah dan tuntas. Tentunya layanan yang kita berikan tidak hanya layanan yang ada di tempat ya, baca di tempat di perpustakaan Tenas Effendi yang lokasinya di Jalan Dr. Sutomo nomor 1 Pekanbaru. Kita juga menyediakan berbagai fasilitas layanan. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama kita dengan stakeholder terkait ya, perusahaan tentunya melalui corporate responsibility sosial. Salah satu perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru memberikan bentuk wujud komitmennya untuk sama-sama mengembangkan literasi di daerah ini dengan menyediakan bangunan perpustakaan digital di RTH Kacamayang ini. Dan kebetulan pada saat yang sama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mengisi perpustakaan digital ini. Nah, ini berada di tengah-tengah jantung Kota Pekanbaru, berada di pusat keramaian, di ruang terbuka hijau Putri Kacamayang yang lokasinya sangat strategis. Banyak sekali masyarakat yang kumpul di sini pada saat-saat hari libur ataupun hari-hari kerja di sore dan pagi hari. Tentunya itu harapan kami, masyarakat akan semakin mudah untuk mengakses bahan bacaan di RTH Kacamayang ini. Terutama kaum milenial nih Mas Tri, ya anak sekolah, kaum milenial, pemuda. Nah, kami berharap dengan kemajuan teknologi saat ini semua kita tidak ada yang tidak kenal gadget dan semua kita pegang minimal satu gadget, bahkan ada yang 2 ya Mas ya. Jadi bagaimana anak-anak cerdas memanfaatkan smartphone-nya untuk bersosial media, karena di digital library ini, di perpustakaan digital ini tersedia salah satu fitur untuk bersosial media. Jadi selain membaca buku, kita juga bisa berinteraksi sesama pembaca. Nah, salah satu fasilitas yang disediakan pemerintah ini adalah agar anak-anak juga cerdas berliterasi. Jadi benar-benar bisa membaca buku, kemudian mengembangkan apa yang dibacakannya, menuliskan apa yang dibacakannya, kemudian bisa menambah wawasannya. Setelah membaca buku tentunya timbul inspirasi untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang positif. Dan harapannya memang buku-buku yang ada di sini, ada di Ipusnas ya Mas Tri ya, Perpustakaan Nasional menyediakan sekitar 60 ribuan judul buku yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja secara gratis. Demikian juga Pekanbaru memiliki Pekanbaru, perpustakaan digital berbasis Android. Dari smartphone kita bisa baca buku dalam keadaan offline maupun online. Nah, ini di Pekanbaru sendiri kita menyediakan sekitar 8.000 judul buku.
8.000 lebih judul buku, dan tersedia di dalamnya ada 12 perpustakaan digital. Jadi masyarakat yang ingin membuka perpustakaan digital di Pekanbaru, silakan kita membuka kesempatan buat masyarakat juga membuat perpustakaan di Pekanbaru. Hibah buku, jadi sedekah juga bisa dalam bentuk buku ya Mas Tri ya. Jadi niatnya sedekah, buku kita dibaca oleh masyarakat, dan amal jariahnya sepanjang hayat akan terus mengalir ke kita. Ya baik Mas Tri, ini sebenarnya ruang lingkup kerjasama Pocadi ini meliputi pembinaan, pengembangan, evaluasi dan koordinasi ya terhadap pengelolaan perpustakaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi para penerima manfaat. Jadi tidak tertutup hanya buat membaca aja, silakan datang karena kita menyediakan salah satu pustakawan kita di sini. Jadi ketika ada masyarakat ingin membentuk perpustakaan di tempat tinggalnya atau sekolah-sekolah ingin berkonsultasi tentang bagaimana membentuk perpustakaan sekolah, mengelola perpustakaan sekolah, kita menyiapkan satu orang pustakawan setiap harinya di sini untuk berkonsultasi. Jadi ada namanya bimbingan pemustaka. Jadi kita menyediakan layanan itu. Kemudian juga tentunya Pocadi ini merupakan salah satu model perpustakaan dengan format buku digital dan layanan buku tercetak yang diharapkan dapat untuk mendorong meningkatkan budaya literasi masyarakat. Literasi itu bukan hanya membaca ya Mas Tri ya. Bagaimanakah mereka bisa membaca, memahami apa yang dibacanya, kemudian bisa mengembangkan apa yang dibacakannya itu menjadi suatu inspirasi yang bisa untuk modal bekal mereka, kemudian juga bagaimana mereka bisa juga menceritakan apa yang dibacanya kepada masyarakat, mengimplementasikan apa yang dibacanya kepada masyarakat, dan bagaimana mereka juga menulis dari berbagai informasi buku-buku yang ada. Mereka mendapatkan suatu inspirasi untuk menulis sesuatu yang akan berguna juga untuk masyarakat. Nah, kelebihan Pocadi ini adalah menggunakan konsep digital library dalam membangun interaksi pemustaka melalui fitur-fitur aplikasi iPusnas, baik yang meminjam, membaca, maupun untuk berbagi koleksi dan informasi. Jadi kita bisa menjadikan digital library yang ada di sini, iPusnas maupun Pekanbaru, bahkan Riau saya dengar juga sudah ada ya Mas Tri ya, itu bisa berinteraksi sesama pembaca, bisa bersifat media sosial, sharing tentang buku yang dibaca, diskusi, dan boleh juga kita bisa saling meminjam buku ya. Di dalamnya bisa masyarakat juga bisa meminjam buku di sini, membaca buku. Kalau nggak selesai dia bawa bukunya pulang melalui smartphone. Jadi dalam satu genggaman kita bisa membaca di mana saja, kapan saja, dan tanpa batas ruang dan waktu. Free lagi Mas Tri. Kenapa free? Dalam keadaan offline kita bisa membaca. Ketika buku yang kita pinjam, misalnya nih kita nggak punya paket nih, datang ke sini, kemudian kita pinjam buku lewat wifi di sini, kita pinjam 3 buku, kemudian kita bawa pulang. Offline nih nggak ada paket, kita bisa baca buku dalam keadaan offline. Kenapa? Buku yang kita pinjam itu 3 buku itu sudah masuk ke pustakanya, ke rak bukunya. Rak buku di Pekanbaru atau di iPusnas ada rak bukunya. Dan ketika buku yang kita pinjam di sini menggunakan wifi sini masuk ke rak buku, kita bisa baca di rumah atau di pesawat pun kita bisa baca Mas Tri. Nggak perlu jaringan internet kan? Di luar kota pun di dunia ini dimanapun kita bisa pinjam asal kita unduh aplikasinya di smartphone kita. Diunduh aplikasinya melalui Android Play Store ya. Play Store kita ketik Pekanbaru, satu kata Pekanbaru, titik ya bukan Pekanbaru. Huruf kecil semua kecuali P-nya huruf besar. Nah kita ketik, kita unduh, kemudian kita ikuti langkah-langkahnya. Ketika aplikasi ini sudah ada di smartphone kita bisa membaca buku. Bukunya banyak Mas Tri. Waduh, macam-macam. Saya kemarin kaget ketika saya mau mencari buku tentang anak saya itu kan mau ikut tes kemarin, terus dia lihat mau ke Gramedia mau beli buku psikotes loh Mas Tri. Psikotes, ternyata banyak di sini psikotes Mas Tri, nggak perlu ke Gramedia. Saya bilang simpen deh uang kamu buat jajan, mending kamu unduh ini, baca ini gitu. Nah termasuk juga buku-buku tentang anak-anak berkebutuhan khusus Mas Tri, banyak sekali di sini. Kemudian juga buka buku-buku Terelie ya. Terelie itu buku novel-novel yang ada di sana juga banyak. Jadi saya pikir tidak ada alasan bagi kita tidak mau membaca, tidak mau menambah wawasan,
karena tidak punya uang untuk membeli buku. Bahwa kita sangat terbuka dengan semua pihak yang ingin bekerja sama dengan kita, terutama juga pihak sekolah ya, sekarang masih terus datang Mas Tri ya, membawa anak-anak sekolah ke perpustakaan kita untuk mengenalkan berbagai macam buku-buku yang bagus di tempat kita. Kemudian kemarin kita juga sempat hadir di rapat MKKS SMP negeri waktu itu. Kami menghimbau bahwa semua sekolah harus menugaskan siswanya untuk datang ke perpustakaan sesuai dengan bidang disiplin ilmu masing-masing. Misalnya biologi tentang lingkungan, silakan anak-anak diberikan tugas dalam waktu 1 semester apa 1 triwulan itu untuk membaca 1 buku tentang lingkungan hidup, dan mereka diajarkan bagaimana meresume buku tersebut, kemudian memahami bacaan yang dibacanya dan bisa menceritakan kembali buku yang dibacanya, dan hasil resumenya itu menjadi salah satu nilai dalam pelajaran tersebut begitu. Jadi mungkin sedikit memaksa, tapi memaksa untuk ke arah yang lebih baik ya Mas Tri ya, karena sangat besar sekali godaan-godaan anak-anak kita sekarang di luar sana terhadap gadget ya, handphone, smartphone yang digunakan, dan banyak sekali mereka hanya menggunakan untuk bermain games. Nah, saya terasa itu ketika saya melihat anak saya juga kok keranjingan games gini. Jadi saya pikir salahnya mungkin di kita ya, orang tua dan pihak sekolah mungkin yang kurang mengenalkan bahwa smartphone ini bisa juga digunakan untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah membaca. Nah itu salah satu yang kita sampaikan ke pihak sekolah, bagaimana mereka juga ikut mensupport atau mendorong anak-anak untuk datang ke perpustakaan. Kemudian di masa pandemi COVID ini Mas Tri, di saat kita memang dibatasi kemarin untuk berkunjung, kita tetap menggunakan digital library untuk mendekatkan buku-buku ke siswa atau ke pelajar-pelajar, dan banyak kegiatan kita yang kita adakan juga terkait dengan pemanfaatkan perpustakaan untuk anak-anak. Saya selalu dalam berbagai kesempatan menyatakan kepada anak-anak di sekolah-sekolah bahwa hidup itu adalah pilihan. Ya, kita mau memilih menjadi orang yang biasa-biasa saja atau menjadi orang yang tidak diperhitungkan sama sekali. Kita ingin menjadi orang yang luar biasa. Itu ada di kita pilihannya. Ketika kita ingin menjadi orang yang luar biasa, tentunya literasi adalah salah satu kata yang tidak bisa kita tinggalkan. Membaca adalah kuncinya. Oleh karena itu, kami menghimbau semua masyarakat Pekanbaru untuk datang ke perpustakaan, baik perpustakaan Tenas Effendi yang berada di Jalan Dr. Sutomo nomor 1 Pekanbaru, atau datang berkunjung ke Digital Library Pekanbaru yang ada di smartphone yang kita bisa unduh semua, untuk menambah wawasan kita, menambah kemampuan kita menganalisa masalah, membuat kita lebih hebat dari orang lain, sehingga kita bisa terpilih menjadi manusia yang luar biasa. Ya, Presiden SBY, presiden kita yang sekarang Pak Jokowi, semua punya koleksi buku, termasuk wali kota kita Mas Tri. Wali kota kita Pak Dr. Haji Firdaus STMT awalnya adalah seorang honorer, tapi bisa jadi kepala daerah, bayangkan kenapa? Saya selalu diskusi sama beliau, ternyata beliau itu sangat gemar membaca Mas Tri. Beliau punya koleksi buku yang sangat banyak di rumahnya, punya pustaka sendiri, pustaka pribadi. Dan saat ini beliau sudah menulis 7 buah buku yang ditulis oleh Pak Wali Kota Firdaus. Ini salah satu buku yang ditulis oleh Bapak, dan ini. Nah, ini buku-buku yang diterbitkan oleh Wali Kota kita Pekanbaru. Seorang anak desa dari Pangkalan Muara Uai ya, Bangkinang, yang datang ke Pekanbaru untuk jadi anak honorer, kemudian bisa melejit menjadi kepala dinas PU, kepala dinas beberapa OPD, dan terakhir menjadi kepala daerah di Kota Pekanbaru, dan bisa menyelesaikan berbagai buku di sela-sela kesibukannya. Bukan hanya membaca, beliau juga bisa mengimplementasikan apa yang dibacanya. Kemudian beliau juga bisa menulis buku
dari bacaan-bacaan dan pengalaman-pengalaman pribadi beliau. Nah, luar biasa literasi yang ditunjukkan, yang diteladani oleh kepala daerah kita. Itu salah satu sukses story yang menurut saya sangat bagus untuk kita tiru. Jadi saya katakan tadi, hidup itu adalah pilihan. Kita mau jadi orang biasa-biasa saja, menjadi orang terkebelakang, atau menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang sukses. Tergantung kita. Tidak siapapun orang tua kita, tidak latar belakang kita tidak jadi masalah. Ketika kita ingin menjadi orang sukses, kita bisa gali ilmunya, tidak saja hanya di bangku formal, tapi juga di perpustakaan yang tersebar di Kota Pekanbaru.